Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai acara Mana Rema pada pagi hari ini dan mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau pada pagi yang indah ini Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar menerima kebenaran firman-Mu sebagai bekal bagi perjalanan hidup kami ini. Untuk itu Tuhan, mari kiranya Tuhan urapi kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menyerahkan segenap hidup kami sebelum tangan-Mu, karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah sandaran kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam acara Mana Rema pada pagi hari ini, dan kami percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan penuh sukacita hanya oleh pertolongan Tuhan. Untuk itu mari pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan kedua. 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan kedua, demikian bunyinya. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bersandarlah pada Tuhan. Bersandarlah pada Tuhan. Karena hanya dialah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit pada saat ini, setiap kami bangun pagi, apa yang ada di dalam benak dan pikiran kita, ya, beban-beban berat, rasa ketakutan, apapun yang terjadi selalu membawa perasaan yang negatif dan mencekam hati dan pikiran kita. Tetapi puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, berharaplah kepada Tuhan dan serahkan segenap hidupmu dalam tangannya. Ya, di sini dengarlah kepadaku Asa, seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah kita tidak memikul beban kita sendiri. Kita sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Kita memiliki Tuhan sebagai pengharapan di dalam kehidupan kita yang sulit pada saat ini. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman, di dalam acara Mana Rema pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, serahkanlah, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Temuilah dia lewat doa kita, ya, lewat ucapan syukur kita. Kita berharap pada Tuhan. Di sini jikalau kita melihat kisah ini, di sini Raja Asa menghadapi satu peperangan, menghadapi satu kesulitan yang luar biasa, ya, dengan menghadapi lawan musuh yang jauh memiliki bala tentara yang lebih besar, kekuatan tidak seimbang. Namun Asaria dikatakan bin Oded dihinggapi roh Allah. Jadi Tuhan yang menyuruh Asaria ini menemui Raja Asa yang dalam keadaan putus asa,
yang menghadapi keresahan-keresahan, dia katakan, temuilah Tuhan ya, bila mana kamu mau menemuinya, maka Tuhan akan menemui kamu. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Penyertaan Tuhan itu yang perlu di dalam kehidupan kita. Kita pun saat ini penuh dengan masalah dan kesulitan. Kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau tetap taruh hidup ini sebenarnya tangan Tuhan, dan kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Di dalam kita menghadapi kesulitan, seringkali kita menjadi lemah, kita menjadi putus asa, ya, beban berat yang tidak kuat sanggup kita pikul sendiri. Hanyalah kekhawatiran, kesedihan, dan linangan air mata yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita selanjutnya baca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Di sini Raja Asa ya berseru kepada Tuhan. Tuhan, selain Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kepadamulah kami bersandar. Di sini Raja Asa menyerahkan semua kehidupannya, pengharapannya, kekuatannya dalam tangan Tuhan. Hanya kepadamulah kami bersandar. Itulah kunci keberhasilan. Selanjutnya di dalam ayat pasal 15 ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan ketakutan, apapun yang terjadi, kuatkanlah hatimu, jangan kita menjadi lemah. Jangan kita membiarkan badai ketakutan, kekhawatiran, permasalahan hidup kita menembus dan masuk di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi biarlah Roh Allah sendiri yang ada dalam hidup kita, yang mampu menolong kita. Yang terpenting, kita mau sandarkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan pertolongan pada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, jikalau kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini pada kita, agar kami tetap mau menyandarkan diri hanya kepadamu. Dalam keadaan yang lemah, yang sulit saat ini, biar kami tetap berharap kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang mampu menolong dan memberikan kekuatan dan kelepasan bagi kehidupan kami yang sulit ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, boleh dikuatkan, dipulihkan kembali. Dan kami ingat, biarlah kami mau tetap menyandarkan, menaruh hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu, karena Engkaulah pengharapan dan pertolongan yang ada dalam hidup kami pada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberi kekuatan, menjamah hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi kehidupan kami semua, agar kami boleh hidup dengan penuh sukacita dan tetap memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan segera pulihkan kehidupan bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi ini Tuhan, dari COVID pandemi yang tak kunjung selesai ini.
segera Tuhan lalukan. Tuhan berikan pemulihan bagi bangsa ini, pulihkan ekonominya, pulihkan kehidupan rakyatnya, hingga bangsa ini boleh hidup dalam satu pemulihan dan hidup penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.